Udah selesai sholat Idul Adha tadi di dalam Masjid Sultan Ahmed di Blue Mosque, dan ini kita sekarang udah keluar dari masjidnya. Dan di sini rame banget di belakang sana ada banyak lautan manusia yang datang dari berbagai negara di seluruh dunia. Dan karena biasanya di kawasan Sultan Ahmed ini hanya turis-turis, bukan turis sih, hanya orang asing yang sholat di sini. Karena biasanya orang Turki pada sholat di lingkungan masjidnya masing-masing. Jadi di belakang rame banget, ada banyak banget orang dari negara-negara negara Eropa, negara Arab, negara Asia, Balkan, dan juga lain-lain. Jadi seru banget sih. Jadi kayak berasa lebarannya lebih berasa, karena kalau kalian lihat di vlog aku yang sebelumnya, yang aku lebaran Idul Fitri di rumah temanku yang orang Turki itu, cewek-ceweknya itu nggak pada pergi sholat Idul Fitri karena emang nggak ada. Tapi di sini hanya di Sultan Ahmed ya, hanya di kawasan Sultan Ahmed di Istanbul, Turki, yang ada cewek-ceweknya sholat Idul Fitri seperti ini. Jadi cewek-cewek itu bisa aja keluar, dan kami juga tadi sholat. Seru banget pokoknya. Pokoknya kalau untuk teman-teman yang tinggal di Turki atau yang berkunjung ke Turki pada saat hari raya Lebaran, kalau misalnya teman-teman yang cewek ya khususnya pengen merasakan suasana Lebaran di Turki, lebih baik sholatnya di Masjid Blue Mosque di Sultan Ahmed. Karena cuma di sini yang boleh cewek-cewek itu sholat, karena di masjid lain tuh cewek-ceweknya biasanya nggak pergi sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ini karena perbedaan mazhab ya. Kalau kita kan di Indonesia biasanya mazhabnya Syafi'i, tapi kalau di sini di Turki banyaknya mazhab Hanafi, dan biasanya mereka emang nggak pergi sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha ya cewek-cewek. Namanya siapa? Namanya Muhammad dari Libya. Dari Libya. Iya. Dulu pernah? Kemarin aku belajar di Semarang di Undip S2 Sistem Informasi. Selama 2 tahun ya? Sekali, rindu. Apa yang dirindukan dari Indonesia? Nasi. Nasi. Kalau di Indonesia makan nasi terus, kalau enggak makan nasi enggak kenyang. Kalau nggak makan nasi nggak kenyang, betul sekali. Udah bisa bahasa Jawa kan Mas? Coba ngomong bahasa Jawa. Iso, siti. Ngomong apa? Gimana rasanya sholat Idul Adha di Masjid Blue Mosque? I hope, I wish aku di Indonesia enggak di sini. Bisa aja. Terus kalau ini nih dia datang jauh-jauh dari mana Mas? Dari Rusia. Dari Rusia cuman buat masuk di video aku, makanya jangan lupa subscribe. Gimana rasanya? Rasanya terharu sih, aku betul-betul kayak ketemu apa ya? Ketemu aku. Kamu ngapain itu? Ini baru kenal tadi loh. Saudara-saudara Muslim dari seluruh dunia berkumpul di Istanbul itu bagi saya pribadi luar biasa ya. Karena Kalau di Rusia pun nggak gimana? menemui seperti ini kecuali kalau saya ke Moskow ya. Oh, nggak rame berarti orang-orang Muslimnya? Moskow rame tapi orangnya tidak Seramai ini. gitu ya. Nah, jadi ini pertama kalinya dia lebaran di Turki. Luar biasa, insya Allah tahun depan saya mau lebaran lagi di sini. Amin. Kalau ini ada opa-opa Korea. Opa, gimana bahasa Korea? Gue nggak tahu. Sasuke. Jasuke artinya apa, Mas? Namanya temannya ini Mbak. Apa? Ini murah nih. Hubungan sekarang hijrah. Oh, udah hijrah. Edisi lebaran doang. Di sini tuh rame banget, bisa kalian lihat. Aduh, nggak kelihatan, aku pendek banget. Mbak Zelda, Iki. Ini anak Jakarta. Gimana rasanya, Ukti? Seru banget. Kok pakai baju putih? Lihat dia selalu memakai rok batik di mana-mana. Dia sangat cinta terhadap batik Indonesia. Iya. Pakai rok batik. Gimana rasanya lebaran di Turki? Lebaran di Turki sebenarnya seru, alhamdulillah ya. Kira bisa sholat Idul Adha kali ini. Tapi sayangnya dapat kabar kalau kita tadi Mau ke KJRI. ditutup. Sayang sekali tidak bisa makan ketupat lagi lebaran. Tidak mengapa, kita bisa ke KJRI Malaysia. Kita numpang nanti di KJRI Malaysia ya. Insya Allah. Nggak apa-apa, yang penting kan lebaran. Loh, kenapa kalian malah makan apa ya di sini nih? Roti di Sakarya juga ada, di Indonesia juga ada ya. Kenapa malah makan roti ke Istanbul jauh-jauh? Niatnya lebaran ke Istanbul tuh mau ke KJRI, mau makan makanan lebaran Indonesia. Tapi tuh
tutup. Makanan gratis Indonesia. Ya Allah sedih banget lihat nih. Anak-anak jadi pada makan ini. Udah ngebayangin rendang, opor. Kenapa kalian anak-anak makan di sini? Katanya mau ke KJRI. Kita cuma bisa makan ini saja, roti dan selai coklat. Sedih banget ya KJRI-nya tutup. Jadi di Istanbul itu kalau habis sholat Idul Adha, keluarga itu banyak yang berkumpul di sini kayak duduk-duduk gitu. Ini di kawasan Sultan Ahmet Masihan di depan Hagia Sophia. Jadi banyak yang beli-beli simit, beli-beli makanan Turki. Itu juga ada anak-anak asing, orang Afrika. Ini suasana depan Hagia Sophia pada hari raya Idul Adha. Jadi seperti inilah orang-orang berkumpul. Kebanyakan orang-orang asing sih, bukan orang asli Turki. Karena orang-orang asing biasanya tidak tahu harus lebaran kemana kan. Kan jadi curhat. Jadi banyak mahasiswa-mahasiswa, keluarga-keluarga, biasanya orang Afrika, orang-orang Arab gitu yang berkumpul di sini. Jadi suasananya kayak gini aja. Oke, jadi kali ini aku akan bukan collab sih sebenarnya. Jadi aku ketemu manusia ini. Ternyata dia tuh datang dari Rusia. Masih pernah di Rusia. Kenalin dulu dong, kenalin. Saya Ferdi, Ferdi Panjul ya biasa dipanggilnya. Saya dari Rusia, saya mahasiswa Rusia, kemudian ketemu. Ya pokoknya ketemu ini tadi malam lah, kita ketemu lah sama teman-teman yang lain. Jadi jadi kita cuma mau kasih tahu karena kita nggak jadi ya ke KJRI Istanbul karena KJRI-nya tutup. Kita mau kasih tahu perbedaan Lebaran di Turki sama di Indonesia. Yang pertama apa Mas? Kan kamu udah lihat sendiri. Kalau pertama menurutku di masjid di Turki lebih multikultural daripada di Indonesia ya, orang-orangnya. Ya iya. Orang-orangnya dari banyak negara, Libya, Irak, Yemen, kemudian Turki sendiri, negara atau bahkan negara Asia. ya negara Asia, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, banyak Ya, sekali semuanya semua disebut. Iya. Nah terus habis itu yang kedua di sini tuh di Turki kalau selama Lebaran semua alat transportasi umumnya tuh digratiskan. Aduh parah banget. Jadi kayak misalkan kita mau naik bus, naik metro, kereta dan semuanya tuh digratiskan. Balik mas sana panas. Terus yang ketiga gimana? Di mana mereka potong hewan kurban? Nah, yang ketiga saya pribadi nggak menemui orang-orang menyembelih hewan kurban di area masjid. Artinya masjid emang khusus untuk Sholat. ibadah, Iya, ya, untuk ibadah khusus doang. untuk sholat id. Kalau Jadi di masjid Indonesia tetap kan terus, ini ya, kan, kalau di Indonesia orang habis sholat Idul Fitri atau Idul Adha mereka langsung sembelih hewan di situ kan? di tempat ya. Nah, di masjid maksudnya. Iya. Tapi kalau di sini enggak, mereka tuh sembelih hewannya di kawasan pemotongan hewan khusus lah, yang kayak gitulah. Jadi kayak gitu doang. Jadi kita hari ini maaf banget teman-teman kita nggak jadi ke KJRI, padahal dia datang dari Rusia, cuman mau merasakan Lebaran di KJRI Istanbul gitu dan mau buat vlog tentunya sebenarnya. Dia punya ini loh. YouTube, akun YouTube. Kasih tau dong. Subscribe di sini dah, nanti gue cantumin di ininya, Oke, di terima kasih, Mbak. ininya. Lebih seru di mana? Di Rusia, di Indonesia, apa di Turki? Menurut saya emang paling seru itu ketika kita nyoba di setiap negara. Jadi di Turki ada sesuatu yang hal yang menurutku spesial banget di sini ya. Kemudian di Rusia pribadi ya saya tetap nemu spesialnya di Rusia karena Rusia basicnya bukan negara Islam. Iya benar. Yang mana kita masih bisa sholat Idul Fitri itu juga luar biasa. Alhamdulillah atmosfernya ya. Iya benar seperti ya. itu. Pokoknya beda-beda lah. Kalau di Indonesia pastinya ada Tapi orang-orang terkasih. saya pribadi yang paling seru itu sholat di Turki. Itu nomor satu. Ya udah gak sia-sia dah Turki ya. Ya, Ya udah mungkin